Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini ya saya masih akan membahas mengenai uji asumsi klasik ya. Setelah minggu sebelumnya ya membahas uji asumsi klasik untuk part 1, di mana part 1 itu membahas mengenai uji normalitas dan uji multikolinearitas. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan dengan uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Nah, jadi kemarin sudah membahas uji normalitas dan uji multikolinearitas. Sekarang kita akan membahas satu persatu, yaitu uji heteroskedastisitas dan autokorelasi. Nah, untuk hari ini masih menggunakan data yang kemarin ya. Silakan dibuka dulu untuk data yang kemarin ya, sarpas, metode dan motivasi, karena data tersebut akan kembali kita gunakan untuk mengolah uji asumsi klasik. Nah, uji heteroskedastisitas ya, namanya cukup panjang ya, cukup susah untuk diingat. Nah, tetapi saya tidak menyuruh kalian menghafalkan ya. Yang penting memahami dan bisa mengujinya dengan SPSS. Uji hetero ya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang kalau yang kita tahu ada istilah heterogen ya, berarti hetero itu bermacam-macam. Dalam hal ini heteroskedastisitas berarti ada banyak variasi ya dari variabel pengganggu atau residualnya. Nah, yang diharapkan ya model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, atau bisa dikatakan ya yang baik itu adalah homokedastisitas. Artinya apa? Ya, tidak banyak variasinya dari residual atau variabel pengganggu. Jadi yang diharapkan datanya itu nggak terlalu bervariasi, jadi yang seragam. Uji heteroskedastisitas itu bisa dideteksi dengan dua cara. Yang pertama yaitu grafik plot ya antara nilai prediksi dependen dengan residualnya. Kalau untuk grafik ini ya nanti untuk penilaiannya biasanya sifatnya subjektif ya, karena kita menginterpretasikan gambar. Jadi antar mahasiswa atau orang itu akan berbeda karena menafsirkan gambar. Nah, lebih baik pakai cara yang kedua yaitu uji Park-Glaser. Adapun kriterianya untuk Park-Glaser yang pertama ya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka dikatakan tidak terjadi jika nilai sig lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, jika nilai sig kurang dari 0,05 atau di bawah 5% maka terjadi heteroskedastisitas. Jadi yang kita inginkan poin yang A, tidak terjadi heteroskedastisitas. Di sini ada langkah-langkah pengujian untuk heteroskedastisitas, ada 3 langkah di sini. Yang pertama, meregresikan variabel dependen dengan independennya ya, karena untuk menghasilkan nilai residual atau nilai resnya. Kalau minggu yang lalu atau di materi sebelumnya ya, di uji normalitas itu sudah mencari nilai resnya atau residualnya. Jadi untuk poin yang pertama kita tidak perlu menguji lagi ya untuk menghasilkan nilai residual karena data yang kemarin sudah ada. Yang berikutnya adalah mengabsolutkan nilai residual. Absolut itu berarti seperti harga mutlak ya, jadi nilai resnya itu biar nilainya positif semua. Bisa kalian cek ya, untuk nilai res itu masih ada yang positif ada yang negatif, kita seragamkan ya.
biar tidak terjadi banyak variasi ya. Kita absolutkan dulu ya nilai resnya, kemudian nanti yang terakhir kita regresikan kembali nilai absolut residual tersebut dengan variabel independen. Oke, sekarang kita langsung saja ke datanya. Nah, untuk datanya dibuka lagi ya seperti ini. Nah, bisa dilihat tadi ya, untuk langkah yang pertama regresikan, untuk meregresikan untuk menghasilkan nilai res di sini atau nilai residualnya. Nah, di sini kita sudah ada nilai residual atau nilai pengganggunya. Nah, langkah yang berikutnya apa? Mengabsolutkan atau membuat harga mutlak ya. Nah, karena apa? Di sini nilainya masih ada yang positif, ada yang negatif ya, positif ada yang negatif. Kita seragamkan dulu dengan cara apa? Klik transform, pilih compute variable. Nah, di sebelah kiri atas ada target variable, kita isikan dengan ABS underscore res 1. ABS itu singkatan dari absolute res 1. Ingat, untuk di target variable tidak diperbolehkan spasi ya, jadi harus menggunakan penghubung di sini underscore. Kemudian di numeric expression, nah kita isikan nanti ABS. Nah, caranya di mana? Di function group, klik all, kemudian pilih yang bagian ABS. Saya ulangi, klik all, pilih yang bagian bawah ABS, kemudian diklik anak panah ke atas, dia akan muncul ABS kurung buka tanda tanya kurung tutup. Yang mau kita absolutkan nilai yang mana? Yang mau kita absolutkan adalah nilai res. Nilai res di bagian bawah, diklik, tinggal dimasukkan. Nah, akan muncul ABS kurung buka res 1 kurung tutup. Tinggal di OK. Nah, kita abaikan ya untuk outputnya karena kita belum sampai ke output. Kembali lagi ke data. Nah, di sebelah res muncul ABS res. Bisa dilihat untuk nilainya semuanya sudah positif. Nah, karena sudah positif, langkah ketiga kita meregresikan kembali nilai absolut dengan nilai independen. Nah, klik analyze, pilih regression, kemudian linear. Nah, kalau ada bekas yang kemarin kita reset dulu saja biar tidak terbawa pengolahan yang sebelumnya. Nah, ABS kita klik, kita arahkan ke dependent. Kemudian yang dimasukkan apa? Untuk independennya Sarpras sama metode. Tinggal diklik, pindah ke kanan. Selanjutnya tinggal di OK. Nah, kita akan melihat. Nah, yang dilihat bagian yang mana? Di tabel koefisien. Nah, nanti kita melihat untuk nilai signifikansinya. Nah, outputnya nanti yang dilihat nilai koefisien, lihat tiap variabel ya. Kita lihat untuk total Sarpras dulu ya, tarik ke kanan kolom sig sebesar 0,368 ya. Apakah nilai 0,368 ini lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil ya? Kalau lebih besar berarti bisa disimpulkan bahwa total Sarpras tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilainya di atas ya, bukan di bawah, harus di atas 0,05. Kemudian TOT metode 0,727 itu nilainya lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berarti variabel independennya baik Sarpras maupun metode keduanya memiliki nilai signifikansi di atas 0,05
5. Maka disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain yaitu homokedastisitas. Nah, itu ya untuk interpretasi dari heterokedastisitas. Nah, untuk berikutnya yaitu autokorelasi. Sebenarnya kalau autokorelasi itu ya hanya untuk yang data sekunder saja. Ya, data primer tidak menggunakan autokorelasi. Ya, karena autokorelasi itu kaitannya dengan data time series ya. Misalkan laporan keuangan dari tahun 2010 sampai 2016, misalkan seperti itu. Nah, kalau data kita sendiri kan hasil dari atau jawaban dari responden. Jadi seharusnya tidak menggunakan autokorelasi. Nah, saya di sini hanya mencontohkan saja bagaimana cara menguji autokorelasi, ya. Jadi hanya mencontohkan saja dengan data yang sudah ada. Nah, aturannya ya tidak demikian ya. Saya hanya mencontohkan saja autokorelasi. Nah, autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi atau hubungan antar kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan periode sebelumnya. Saya contohkan tadi, maksudnya di sini gini. Ada data laporan keuangan dari tahun 2010 sampai 2016. Nah, yang mau diuji di sini apakah ada keterkaitan antara misalkan tahun 2010 dengan 2011 atau 2011 dengan 2012. Nah, jadi apakah ada hubungan yang kita harapkan? Jadi tidak ada hubungan antar tahun dari tahun ke tahun. Ya, tadi periode T dengan T sebelumnya. Ataukah 2011 dengan 2010 atau 2016 dengan 2015. Yang kita inginkan tidak ada hubungan. Ya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Jadi tidak ada hubungan antar variabel periode T sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau contoh data di sini ya nggak ada, karena saya hanya mencontohkan caranya saja atau langkah untuk uji autokorelasi. Cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson atau uji DW. Adapun langkah pengujiannya. Nah, yang pertama kita menghasilkan nilai Durbin-Watson. Caranya bagaimana? Nanti kita meregresikan dulu untuk menghasilkan nilai Durbin-Watson dari olahan SPSS. Kemudian berikutnya yang kedua, mencari nilai DL dan DU. D di sini maksudnya Durbin, L-nya itu lower atau rendah, batas bawah, dan DU itu Durbin upper atau upper itu berarti batas atas. Jadi kita mencari nilai DL dan DU pada tabel Durbin-Watson dengan alfa 5%. Jadi di samping kita mengolah dengan SPSS, kita juga membutuhkan yang namanya tabel Durbin-Watson. Tabel ini bisa kalian download ya, Durbin-Watson, tetapi untuk yang alfa 5% ya, pakainya alfa 5%. Nah, untuk mencari nilai DL dan DU harus menggunakan tabel Durbin-Watson. Setelah itu langkah berikutnya, masukkan nilai DW yang dari SPSS, kemudian dimasukkan ke dalam kriteria pengujian ya. Dimana kira-kira letak Durbin-Watson itu? Ya, apakah antara DL sama DU, batas bawah batas atas, atau lebih dari DL atau lebih dari DU, atau yang lainnya. Nah, silakan dibuka lagi untuk datanya. Kita coba mencari nilai DL-nya, DW terlebih. Klik analyze, regression, kemudian linear. Pilih statistik. Nah, jangan lupa di residual diklik Durbin-Watson.
kemudian di continue, terus di OK. Nah, kita lihat ya di tabel model summary. Kita bisa melihat di sebelah kanan ada nilai Durbin Watson, yaitu sebesar 1,828. Nah, nilainya sudah ada. Nah, langkah berikutnya apa tadi? Mencari nilai DL dan DU pada tabel Durbin Watson. Untuk tabelnya nanti kurang lebih tampilan seperti ini. Nah, untuk mencari nilai DL dan DU ya, di sini kita butuhkan nilai K dan nilai N. Yang dimaksud K di sini ya, simbol K di sini banyaknya variabel bebas atau variabel independennya ada berapa. Nah, kalau tadi ada dua ya, surprise dan metode. Nah, K-nya ada dua. Kemudian simbol N menunjukkan banyaknya jumlah observasi. Jumlah datanya ada berapa. Nah, jumlah N-nya ya ada 40 ya. Kalau nggak salah ada 40, K-nya ada 2. Berarti nanti tinggal dicari di tabel Durbin Watson. Nah, nanti seperti ini, sebelah atas ya, horizontal, K-nya ada 2 ya, sesuai dengan jumlah variabel independen. Kemudian N-nya ada berapa? N-nya ada 40 atau 41 gitu ya tadi ya. Nah, nanti bisa dicari nilai DL sama nilai DU-nya sebesar ini. Nah, kemudian apa? Nah, kemudian kita nanti masukkan ke wilayah mana ya Durbin Watson ini ya. Nilai DW-nya 1,828, N-nya 41, K-nya 2, DL-nya nah tadi sudah dilihat ya sama DU-nya di tabel Durbin Watson. Nah, kita lihat ini ada kriterianya ya. Letak DW itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 wilayah. Yang kita inginkan apa? Yang kelima ya, wilayah kelima tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif ya. Nah, kita cari dulu ya, kita langsung ke poin keempat saja, kelima. DU-nya sudah ada 1,6031, DW-nya 1,828, 4 min DU-nya kita belum punya, kita hitung terlebih dahulu. 4 min DU, 4 dikurangi 1,6031, ketemunya 2,3969. Nah, di sini kita masukkan. Apakah benar nilai DW itu letaknya antara DU dengan 4 min DU? Ya, DU-nya 1,60, DW-nya 1,8, 4 min DU-nya 2,39. Nah, berarti cocok gitu ya. DW-nya terletak di wilayah ke-5. Dengan demikian ya, dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif. Nah, kalau misalkan kok ternyata nggak cocok Bu ya, DW-nya kok lebih besar dari ini, ya kalian coba cari kira-kira letak yang pas yang mana. Misalkan saya contohkan yang pertama, DW itu letaknya antara 0 sampai DL. 0 DW-nya 1,8, DL-nya 1,3. Nah, padahal DW-nya kan harusnya lebih kecil dibandingkan DL, kan tidak cocok, berarti tidak pas. Kalau tidak cocok berarti kita cari wilayah yang lain. Nah, jadi caranya begitu, dicari satu persatu untuk letaknya ya. Jadi kurang lebih untuk materi autokorelasi ya, sambil dipahami. Untuk hari ini saya rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatian kalian.
Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.